Modal saya itu adalah mimpi. Saya ulangi kembali, modal saya adalah mimpi. Dan ini adalah modal kita semuanya di Partai Gelora. Makanya hari lahir partai ini kita bikin bersamaan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda isinya apa sih? Kan mimpi itu. Baik, Pak Anies. Di saat masyarakat saat ini sedang turun kepercayaan terhadap partai politik, ini Pak Anies kok nekat-nekatnya ini? Apa karena memang orang Bone suka nekat-nekat atau gimana? Membuat partai politik namanya Gelora Indonesia, Gelombang Rakyat Indonesia. Kenapa bisa begitu? Jadi di seluruh dunia sekarang ada ketidakpercayaan kepada negara. Bukan cuma partai politik ya, tapi juga kepada negara sebagai organisasi. Negara atau pemerintah, Pak? Negara. Negara ya. Maksudnya orang kan bernegara sebagai satu kebutuhan sosial untuk menyelesaikan masalah bersama. Ya kan? Betul. Nah, wujudnya ini kan dalam bentuk organisasi yang namanya pemerintah itu kan. Sekarang ini kita menghadapi krisis yang sangat besar yang menunjukkan bahwa ternyata negara tidak mampu menghadapi krisis tersebut. Jadi ada kepercayaan yang menurun kepada organisasi besar ini. Dan karena itu hampir semua organisasi turunan dari situ, seperti partai politik, secara otomatis menghadapi penurunan kepercayaan. Juga penurunan kepercayaan. Apalagi krisis yang sekarang kita hadapi ini adalah krisis yang saya ingin menyebutnya sebagai krisis berlarut. Maksudnya dia akan berlangsung lama, bersifat multidimensi, dan yang lebih buruk lagi itu sistemik. Jadi krisis ini ini akan menjadi faktor disrupsi besar-besaran bagi seluruh sistem kita hari ini sampai beberapa tahun yang akan datang. Nah, karena itu saya bisa mengerti kalau orang itu sebenarnya tidak percaya bukan hanya kepada partai politik, tapi sekali lagi juga kepada negara itu ya. Nah, justru di tengah situasi ini saya dan teman-teman menginisiasi berdirinya Partai Gelora. Dan kita sebut nama partai ini Gelombang Rakyat Indonesia. Saya mau jelaskan dulu semangatnya ya. Jadi rakyat itu asal katanya dari bahasa Arab. Artinya ra'iyah. Ra'iyah itu artinya adalah sesuatu yang dirawat. Sesuatu yang dirawat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah disebutnya ra'in, yang pemelihara. Makanya penggembala disebut juga ra'i karena dia memelihara gembalaannya kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pelihara itu. Nah, jadi di sini ada makna lain yang masuk di samping dari pemeliharaan, yaitu pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab dan pemeliharaan ini adalah dua kata yang melekat dalam kata rakyat. Itu ya. Ini artinya apa? Setiap orang itu bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan negara yang tidak mampu. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah yang tidak mampu. Pada akhirnya pemerintah ini kan berasal dari kita-kita juga nih, rakyatnya ini kan. Dipilih oleh kita juga. Iya, kita juga yang memilihnya. Iya kan? Ya. Karena itu Rasulullah SAW juga dalam hadis lain mengatakan, kaifa ma takunu yuwalla alaikum, seperti apa keadaan kalian, seperti itulah pemimpin yang diberikan kepada kalian. Jadi saya ingin merubah cara kita berpikir. Daripada kita mencelah, mengkritik negara,
menegasi pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Lebih bagus kita ambil alih tanggung jawab bahwa masa depan ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab, kita yang harus menjadi pelaku sejarah kita sendiri. Dan karena itu saya menggunakan kata rakyat di sini supaya apa? Supaya rakyat ini menjadi pelaku bagi sejarahnya sendiri. Supaya kita, rakyat Indonesia ini bertanggung jawab atas hari ini dan masa depan kita sendiri dan berani mengambil seluruh resiko untuk menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Dan itulah sikap Gelora. Itu dulu ya. Nah ini semangat ini saya tambahkan di belakangnya kalimat gelombang. Gelombang. Untuk menunjukkan energi. Sebab kalau kita mau mengambil alih tanggung jawab, merumuskan peta jalan masa depan kita menghadapi semua tantangan, yang kita perlukan itu adalah mengkonsolidasi semua energi kita, kekuatan kita menjadi satu kekuatan. So, kalau kita jalan sendiri-sendiri, seperti sapu itu, lidi itu kalau sendiri kan dia nggak bisa menyapu, tapi kalau dikumpulkan dia bisa menyapu. Nah, kata gelombang ini itu kan artinya menyapu bersih seluruh tantangan yang ada di depannya. Nah, rakyat ini kalau ingin menjadi pelaku sejarah dengan semangat sebagai gelombang, baru kita bisa hadapi krisis yang besar yang sekarang sedang menantang kita ini. Lalu modal apakah gerangan Pak Anies mendirikan Partai Gelora Indonesia? Karena kan saat ini tidak mudah untuk membuat sebuah partai di tengah-tengah suasana negara yang sedang krisis. Modal saya itu adalah mimpi. Saya ulangi kembali, modal saya adalah mimpi. Dan ini adalah modal kita semuanya di Partai Gelora. Makanya hari lahir partai ini kita bikin bersamaan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda isinya apa sih? Kan mimpi itu. Nah, supaya kita memahami ini, peristiwa ini dengan baik, saya ingin kembali sedikit ke latar sejarah itu ya. Kita ini kan sudah menghadapi penjajahan ratusan tahun kan. Ada banyak perang lokal di daerah, tapi semuanya berujung kekalahan. Iya kan? Iya nggak? Akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan, terutama di akhir abad ke-19 ya. Bahwa semua model-model perlawanan ini tidak akan membuat kita survive sebagai bangsa, sebagai rakyat. Jadi kita membutuhkan satu metode baru dalam perlawanan. Tapi metode baru ini mengharuskan kita melebur semua struktur sosial dan politik di masa lalu. Jadi misalnya kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Ini nggak bisa eksis kalau dia berlangsung seperti itu terus. Ini harus dilebur menjadi satu entitas politik baru. Kita ini terdiri dari banyak etnis, iya kan? Ini nggak bisa melawan sendiri-sendiri, iya kan? Seperti lidi saat. Nah, jadi ini harus dilebur jadi satu. Tapi kalau ada banyak identitas dilebur jadi satu, kan kita perlu identitas baru. Jadi artinya apa? Untuk melakukan perlawanan, untuk survive menghadapi tantangan besar yang kita sudah gagal, generasi-generasi terdahulu gagal menghadapinya selama ratusan tahun, kita perlu satu entitas baru. Dengan melebur seluruh kerajaan-kerajaan ini jadi satu, jadi republik, dan seluruh etnisitas ini menjadi satu identitas baru, jadi bangsa baru namanya Indonesia. Iya kan? Kan itu yang terjadi kan? Nah, pada awal abad ke-20 dimulailah perlawanan nasional, pergerakan nasional itu. Ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam, dan seterusnya. Ya. Nah, simpul dari kesadaran nasional ini 20 tahun kemudian disatukan oleh anak-anak muda dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu. Jadi Sumpah Pemuda ini menyatukan kesadaran kita yang berserakan ini dalam satu simpul identitas baru namanya Indonesia. Jadi waktu anak-anak muda itu mengucapkan Sumpah Pemuda, apakah penjajahan selesai? Kan enggak. Masih jauh kan. Tapi yang sudah terjadi itu adalah lompatan dalam pikiran, dalam imajinasi. Walaupun kita dijajah, kita sudah punya nama baru, namanya Indonesia. Ya kan? Atas nama Indonesia.
Jadi tidak ada lagi orang Aceh, orang Ambon, orang Bugis, orang Jawa, tidak ada lagi. Kita semua adalah orang Indonesia. Kita melawan sebagai orang Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda. Tidak ada yang berubah dalam kenyataan, tapi yang berubah di sini. Hanya beberapa tahun kemudian akhirnya kita merdeka. Ya kan? Dengan semangat itu tadi. Waktu kita merdeka tahun 45 yang terjadi apa? Kita punya negara, tapi kita sudah jadi bangsa sebelumnya. Iya kan? Kita sudah jadi bangsa, baru kita jadi negara bangsa yang merdeka, berdaulat. Tapi identitas ini disatukan, diikrarkan pertama kali oleh anak muda. Nah sekarang, kita ini sudah merdeka, kita sudah menjadi Indonesia dalam gelombang pertama. Kita sudah mendirikan negara bangsa modern yang relatif kuat. Yaitu di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi ini kan. Indonesia ini kan bagaimanapun jelek-jelek begini kan anggota G20 kan. Disebut negara miskin enggak, disebut negara sangat maju juga enggak. Iya kan? Ada di tengah-tengah lah ini kan, negara kita ini. Tapi kalau dibanding dengan potensi yang kita miliki, apa yang sudah kita capai ini masih terlalu jauh. Jadi ini ada gap antara potensi dan pencapaian. Nah, kita harus berpikir mengejar gap ini, menutup gap ini. Nah, untuk menutup gap ini kita perlu satu kekuatan, namanya mimpi, untuk menarik seluruh energi kita itu ke situ. Nah, mimpi ini yang saya sebut dengan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Jadi modalnya Pak Anies tadi untuk melahirkan Gelora ini dengan mimpi. Memang ada perbedaan antara mimpi yang satu dengan mimpi yang kedua. Mimpi bagi orang yang bersemangat seperti Pak Anies adalah bangun tidur kemudian melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Kemudian yang tipe yang kedua, yang bermimpi yang kedua, dia bangun tidur kemudian tidur lagi dan meneruskan mimpinya. Dia tidak pernah bekerja. Pak Anies, yang membedakan antara Partai Gelora dengan partai-partai yang lain apa kira-kira? Politik narasi. Kita ini datang untuk memberikan pencerahan kepada rakyat. Kita ingin mengajak mereka bekerja. Kita tidak ingin memanjakan mereka dengan fasilitas. Enggak, kita justru mengajak mereka bekerja bahwa masa depan kita ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Iya kan? Kalau kita terus-menerus menggunakan cara politik lama seperti ini, kita membunuh masa depan rakyat kita sendiri. Jadi kita harus datang menggerakkan mereka bahwa kita yang bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Nah, ini yang saya sebut dengan politik narasi. Kita datang dengan ide, kita ingin membawa mereka kepada satu mimpi besar bersama. Dulu, waktu para pendiri bangsa ini mengucapkan kata Indonesia, orang juga menganggapnya itu mimpi. Tapi itulah masa depan. Sekarang kalau kita sekedar berpikir menyelesaikan krisis ini dengan pikiran jangka pendek, nanti kita akan terjebak dalam buah si malakama. Misalnya ya, dalam kasus COVID ini. Kesehatan atau ekonomi. Iya kan? Iya. Mana ada dua-duanya bisa dipisah. Iya kan? Tidak mungkin dua-duanya dipisah. Sekarang yang kita perlu temukan itu adalah bukan memisahkan keduanya, bukan mendahulukan salah satu di antara keduanya, enggak. Bagaimana menemukan modus, menemukan satu cara untuk kita tetap survive sebagai bangsa di tengah krisis ini, karena COVID ini adalah satu faktor disrupsi, ya kan? Bagaimana kita tidak mengalami disrupsi di tengah kasus COVID ini? Coba kita lihat kan negara-negara semua kan merana sekarang di seluruh dunia kan, dan semua orang bingung kayak gitu kan. Nah, saya memandang bahwa di tengah krisis seperti ini, yang harus kita lakukan pertama itu adalah bukan menyelesaikan sekedar masalah hari ini langsung, tapi membawa dulu simpul besar dalam mimpi ini yang membuat nanti energi kecil-kecil ini semuanya mengalir. Nah, itu cara kita mengubah tantangan atau krisis menjadi peluang. Jadi sekarang kalau menurut saya misalnya, oh ini orang lagi krisis, Anda bicara 5 besar dunia, justru ini waktunya. Justru ini waktunya itu. Karena orang lain semuanya sedang berpikir krisis. Kita pikirkan yang lebih besar dari krisis itu, namanya peluang. Nah, jadi kita di Gelora ini fokus pada peluang, makanya juga namanya Gelora. Iya kan? Semangat. Karena
di tengah krisis, orang bersemangat yang akan menyelesaikan masalah. Orang yang ada geloranya itu yang akan menyelesaikan masalah. Tapi cara kita menyelesaikan masalah gimana? Rebut peluang. Sebab seperti badan kita ini kan dia punya antibodi. Tidak semua penyakit harus kita tutup dengan obat. Harus kita atasi dengan obat. Sebagian penyakit itu akan pergi dengan cara satu, dilupakan. Biarkan antibodi kita bekerja sendiri. Nah, sekarang cara berpikir ini yang harus kita sebarkan kepada publik, bahwa kita ini datang membawa mimpi ini supaya mimpi ini menjadi arus yang mengalirkan energi kita sebagai bangsa. Nah, kira-kira dalam cara pandang seperti ini, saya percaya insya Allah kehadiran Gelora ini tepat waktu. Tepat waktu. Tapi ada satu pertanyaan menggelitik saya, Pak Anies. Pak Anies adalah seorang ustadz, nah, partainya Partai Gelora. Saya lihat di platformnya berajaskan Pancasila. Ya. Mengapa tidak platformnya misalnya dengan Islam misalnya atau religius? Kenapa memilih Pancasila menjadi platform? Pancasila ini kan adalah kesepakatan para pendiri bangsa bersama yang memberi ruang kepada seluruh ideologi yang ada di Indonesia. Kita ini adalah bangsa majemuk, dan karena itu disatukan oleh platform seperti ini. Jadi seharusnya kita memandang bahwa persoalan dasar negara ini selesai, final. Inilah Pancasila itu. Dan bentuk negaranya seperti NKRI ini. Kita anggap dulu seperti itu ya. Supaya dengan dasar ini kita bisa bekerja. Sebab kalau kita terus-menerus kembali lagi kepada perdebatan masa lalu ini, kita tidak akan pernah maju. Kita ingin stop sampai di sini perdebatan ini. Kita punya tantangan masa depan yang jauh lebih besar. Nah, ini yang ingin kita fokus ke depan ini. Sebab dalam platform besar yang namanya Pancasila ini, tidak ada satu kekuatan yang tereliminasi. Semuanya terangkum di dalamnya. Memang saya mengerti ada orang yang sempit pikirannya yang ingin berusaha menyempit-nyempitkan Pancasila ini milik hanya sebagian orang. Dan itu yang harus kita lawan. Sebab itu merusak masa depan kita itu. Ini harus kita lawan. Jadi kita harus menjaga platform bersama kita ini, tapi kemudian yang lebih penting adalah mengisinya. Nah, tugas kita di Gelora ini adalah mengisi platform yang sudah kita sepakati bersama ini. Bagaimana cara kita mengisi? Dengan cara menetapkan peta masa depan baru. Nah, peta masa depan baru inilah yang saya sebut dengan gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga ini adalah gelombang di mana bangsa Indonesia sudah selesai dari pekerjaan rumahnya. Dia sudah menjadi Indonesia, dia sudah menjadi negara bangsa modern yang relatif kuat, tetapi potensinya masih terlalu banyak tersisa. Dan kalau ini dimaksimalkan, bangsa ini bisa menjadi salah satu pemimpin dunia. Ini yang harus kita capai sekarang. Daripada kita berdebat tentang masa lalu itu tadi. Nah, kita ingin membawa bangsa Indonesia ini kepada cita-cita yang lebih besar. Bagaimana menjadikan negara besar ini menjadi salah satu pemimpin dunia di masa yang akan datang. Itu dia, karena masalah rumah tangga kita seharusnya relatif sudah selesai. Baik, demikian silaturahmi DPW Partai Gelora Indonesia ke Ketua Umum kita tercinta, Pak Anies Mata. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi spirit semangat untuk kita semuanya, energi yang luar biasa untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran dan mimpi besar.